Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Clemens dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai The Global Capital Market. Kelompok kami terdiri dari Regina Stefani, Antania Anabel, saya sendiri Jan Gisela, Rena Raditya, dan juga Amanda Petra. Oke, jadi sebelum kita masuk ke benefits of the global capital market atau manfaat pasar modal global, kita harus tahu dulu nih. Jadi selama 30 tahun terakhir kita itu beralih dari dunia yang dimana pasar modal nasional tersegmentasi satu sama lain oleh hambatan regulasi terhadap arus modal menuju dunia dimana pasar modal itu menjadi semakin global. Hal ini jelas memberikan keuntungan bagi beberapa perusahaan, tapi juga ada resiko yang ditimbulkan dari adanya pasar modal global ini. Next. Oke, jadi kita sekarang ngebahas mengenai benefits of the global capital market atau manfaat pasar global. Yang pertama itu ada fungsi pasar modal secara umum. Jadi seperti yang kita tahu, pasar modal itu tempat di mana pihak yang ingin menginvestasikan uang itu bertemu dengan pihak yang ingin meminjam uang. Investor itu termasuk kayak perusahaan dengan kelebihan uang tunai, kayak uang tunai individu dan juga lembaga keuangan non-bank. Nah, kalau peminjam itu termasuk individu, perusahaan, dan juga pemerintah. Pembuat pasar adalah perusahaan jasa keuangan yang menghubungkan investor dan peminjam baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam bank-bank komersial kayak Citi, kayak Bank of America. Terus ada bank-bank investasi. Bank-bank investasi itu kayak Goldman Sachs sama JP Morgan. Kita udah pasti tahu ya JP Morgan itu apa. Next. Selanjutnya kita ngelihat fungsi dari bank komersial dan bank investasi. Yang pertama kita lihat dari fungsi bank komersial. Bank komersial itu melakukan fungsi koneksi yang tidak langsung. Jadi mereka itu menerima setoran tunai dari perusahaan dan juga individu dan membayar mereka dengan tingkat bunga. Nah, meminjam uang kepada peminjam dengan suku bunga yang lebih tinggi di bank komersial ini. Keuntungannya, selisih antara suku bunga pinjaman dan juga tabungan itu yang disebut spread suku bunga. Selanjutnya kita ngebahas mengenai fungsi bank investasi. Bank investasi itu yang melakukan koneksi secara langsung. Jadi mereka itu mempertemukan investor dan juga peminjam dan mengenakan biaya komisi. Contohnya Goldman Sachs bertindak sebagai pialang saham untuk individu. Next. Selanjutnya ini ada equity loans dan debt loans. Jadi pinjaman ekuitas atau equity loans yaitu suatu pinjaman dari pasar modal. Jadi pinjaman pasar modal itu untuk perusahaan bisa berupa pinjaman ekuitas atau pinjaman utang. Kita bahas pinjaman ekuitasnya. Jadi pinjaman ekuitas itu dilakukan ketika perusahaan itu menjual saham kepada investor. Nah, dana dari penjualan sahamnya ini digunakan untuk berinvestasi dalam bisnis. Pemegang saham itu memiliki klaim atas laba perusahaan melalui dividen. Dan juga harga saham itu mencerminkan hasil dividen yang ada di masa depan. Selanjutnya kita ngebahas debt loans atau pinjaman utang. Jadi pinjaman utang ini mengharuskan perusahaan itu membayar kembali pinjaman dengan bunga. Pembayarannya itu tidak tergantung pada keuntungan perusahaan. Dan pinjaman utang ini termasuk pinjaman tunai dari bank dan penjualan obligasi. Nah, obligasi ini tuh memberikan hak kepada investor untuk menerima aliran pendapatan tetap. Dan jangka waktu jatuh tempo pinjaman utang itu bervariasi. Jadi sebenarnya pasar modal itu memainkan peran yang penting dalam menyalurkan dana dari investor kepada peminjam. Pasar modal itu membantu perusahaan untuk mendanai pertumbuhan mereka. Dan pasar modal itu menawarkan peluang investasi bagi investor untuk mendapatkan keuntungan. Next. Ini yang kedua kita ngebahas mengenai attraction of the global capital market atau daya tarik pasar modal global. Jadi pasar modal global itu memberikan manfaat bagi peminjam dan juga investor. Pasar modal itu menguntungkan peminjam dengan meningkatkan pasokan dana yang tersedia untuk dipinjam dan menurunkan biaya modal. Pasar modal global itu menguntungkan investor dengan menyediakan peluang investasi yang lebih luas sehingga memungkinkan mereka itu untuk membangun
portofolio investasi internasional yang mendiversifikasi risiko. Next. Oke, selanjutnya kita ngebahas perspektif lower cost of capital. Jadi di sini ada dua, ada pasar modal domestik dan juga pasar modal global. Kalau pasar modal domestik itu memiliki kumpulan investor terbatas pada penduduk negara tersebut. Terus pasokan dana yang tersedia untuk peminjam itu terbatas dan likuiditas pasarnya terbatas. Jadi secara garis besarnya si pasar modal domestik ini terbatas pada investor dalam satu negara. Berarti bahwa ada kumpulan dana terbatas yang tersedia untuk peminjam. Jadi datanya tuh nggak yang unlimited, jadi datanya unlimited. Nah, akibatnya likuiditas pasarnya itu menjadi terbatas. Likuiditas yang terbatas ini bisa menyebabkan biaya pinjaman yang lebih tinggi bagi para peminjam. Terus ada pasar modal global. Pasar modal global ini memiliki kumpulan investor jauh lebih besar dan pasokan dana yang tersedia untuk peminjam itu lebih besar, tapi dengan biaya modal yang lebih rendah serta likuiditas pasar tinggi. Jadi di sisi lain si pasar modal global ini tidak terbatas pada investor di suatu negara. Ini berarti bahwa ada kumpulan dana yang jauh lebih besar yang tersedia untuk peminjam. Akibatnya likuiditas pasarnya itu jauh lebih tinggi. Tapi likuiditas yang tinggi ini menyebabkan biaya pinjaman yang lebih rendah bagi peminjam. Next. Sekarang kita bakal ngebahas market liquidity and cost of capital. Jadi dalam gambar ini tuh diilustrasikan menggunakan Deutsche Telekom, yaitu perusahaan telekomunikasi dari Jerman sebagai contohnya. Jadi pada tahun 1996, dalam salah satu penawaran global besar pertama, Telekom yang dari Jerman ini mengumpulkan lebih banyak 13 miliar dolar dengan menawarkan saham mereka secara bersamaan di Frankfurt, New York, London, dan Tokyo. Jadi sumbu vertikal ini yang ada di gambar itu tuh menunjukkan biaya modal atau harga meminjam uang. Sedangkan sumbu horizontalnya ini adalah jumlah uang yang tersedia pada berbagai tingkat suku bunga. Jadi kurva permintaan Telekom untuk pinjaman itu adalah si DD ini. Terus kita lihat kalau si Telekom ini dananya itu bervariasi dengan biaya modal. Jadi semakin rendah biaya modalnya, semakin banyak uang yang akan dipinjam oleh si Telekom. Jadi uang itu sama seperti barang yang lain. Kalau misalkan semakin rendah harganya, semakin banyak yang dapat dipinjam orang. Nah, kurva penawaran dana yang tersedia di pasar modal Jerman itu yang SSG. Terus dana yang tersedia di pasar modal global diwakili oleh SSI. Jadi pada Telekom ini dapat meminjam lebih banyak dana dengan lebih murah di pasar modal global. Kayak yang ada di gambar ini, semakin banyak sumber daya yang tersedia di pasar modal global, semakin besar likuiditasnya. Tapi kalau semakin rendah biaya modalnya, maka semakin besar jumlah yang dapat dipinjam oleh si Telekom ini. Dengan demikian, keuntungan dari pasar modal global bagi para peminjam yaitu adalah untuk menurunkan biaya modal. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas the investor perspective, di mana ini berkaitan dengan portfolio diversification. Jadi, diversifikasi adalah konsep utama dalam berinvestasi yang membantu mengurangi resiko. Jadi, dengan berinvestasi pada berbagai aset yang tidak bergerak bersamaan, investor ini dapat meredam naik turunnya pasar dan juga mengurangi resiko portofolio secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada dengan menggunakan pasar modal global, investor ini memiliki peluang investasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan pasar modal domestik. Meskipun konsekuensinya ini signifikan ya dari pilihan ini, di mana konsekuensinya itu investor ini dapat mendiversifikasi portofolio mereka secara internasional sehingga mengurangi resiko mereka lebih kecil daripada yang dicapai dari pasar modal domestik. Selanjutnya, investor ini dapat melindungi diri dari resiko yang terkait dengan kepemilikan saham ini dengan membeli saham perusahaan lain, terutama saham yang berkorelasi negatif dan juga lemah pada saham biotech. Slide selanjutnya. Nah, ini masih berhubungan dengan slide sebelumnya, di mana ketika seorang investor meningkatkan jumlah saham dalam portofolionya, risiko portofolio akan menurun. Dan pada awalnya penurunan ini berlangsung cepat, namun tak lama kemudian tingkat penurunan itu jadi turun.
di mana hal ini itu mendekati risiko sistem pasar, di mana sistem pasar atau sistem risk ini mengacu pada pergerakan nilai portofolio saham yang disebabkan oleh kekuatan ekonomi makro yang mempengaruhi semua perusahaan dalam suatu perekonomian, bukan faktor spesifik untuk perusahaan individu. Dan risiko sistematis ini merupakan tingkat risiko yang tidak dapat diversifikasi dalam suatu perekonomian. Slide selanjutnya. Nah, jadi dengan kita mendiversifikasi portofolio secara internasional, investor ini dapat mengurangi tingkat risiko yang jauh lebih lagi karena pergerakan harga pasar di saham itu di berbagai negara itu tidak berkorelasi sempurna. Sebagai contoh ini ada studi yang mengamati korelasi antara 3 indeks pasar saham. Yang pertama itu ada Standard & Poor's 500 atau S&P 500 yang merangkum pergerakan saham-saham besar di Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada Morgan Stanley Capital International Europe, Australia, dan juga Far East Index. Di mana hal ini tuh merangkum pergerakan pasar saham di negara-negara maju lainnya. Yang ketiga itu ada International Finance Corporation Global Emerging Market Index atau disingkat IFC, di mana ini tuh merangkum pergerakan pasar saham di negara-negara berkembang tapi yang kurang berkembang gitu. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini korelasi yang relatif rendah antara pergerakan pasar saham di berbagai negara mencerminkan 2 faktor dasar, di mana faktor yang pertama itu negara-negara menjalankan kebijakan ekonomi makro yang berbeda dan menghadapi kondisi ekonomi yang berbeda, sehingga pasar saham ini merespon kekuatan yang berbeda juga dan dapat bergerak dengan cara yang berbeda juga. Jadi contoh itu kayak tahun 1997 pasar saham beberapa negara Asia termasuk Korea Selatan, Malaysia, Indonesia juga termasuk, itu kehilangan lebih dari 50% nilainya sebagai respon terhadap krisis keuangan Asia. Sementara pada saat yang sama, S&P 500 ini juga mengalami peningkatan nilai lebih dari 20%. Nah, faktor kedua itu ada beberapa pasar saham masih agak tersegmentasi satu sama lain oleh kontrol modal, yaitu adanya pembatasan arus modal lintas batas, meskipun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pembatasan seperti itu tuh semakin berkurang. Contohnya itu pembatasan yang paling umum itu termasuk batasan jumlah saham perusahaan yang dapat dimiliki oleh orang asing dan juga batasan kemampuan warga negara untuk menginvestasikan uang mereka di luar negara tersebut. Jadi contohnya itu kayak sampai saat ini tuh masih sulit bagi orang asing untuk memiliki lebih dari 30% ekuitas di perusahaan Korea. Nah, hambatan terhadap arus modal lintas batas seperti itu tuh membatasi kemampuan modal untuk menjelajahi dunia secara bebas dan juga untuk mencari keuntungan yang disesuaikan dengan resiko yang tinggi juga tentunya. Oke, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini ada mengenai floating exchange rate, di mana sebenarnya awal itu efek pengurangan risiko dari diversifikasi portofolio internasional akan lebih besar jika bukan karena nilai tukar yang tidak stabil dan terkait dengan rezim nilai tukar mengambang atau floating exchange rate saat ini. Jadi di sini floating exchange rate itu memperkenalkan elemen risiko tambahan dalam berinvestasi pada aset-aset asing, di mana diversifikasi portofolio internasional masih bisa menjadi strategi pengurangan bisnis. Yang pertama itu ada pasar negara berkembang memiliki korelasi yang lebih rendah, di mana saham-saham di pasar negara maju dan juga di negara berkembang cenderung tidak bergerak secara bersamaan, sehingga mereka menawarkan lebih banyak manfaat dari diversifikasi tersebut. Yang selanjutnya itu ada volatilitas nilai tukar menambah risiko, di mana fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi hasil portofolio secara keseluruhan. Selain itu juga korelasi antara pergerakan pasar saham di negara maju dan juga negara berkembang ini tuh lebih rendah, dan kebangkitan pasar saham di negara berkembang seperti kayak di Cina itu lebih memberikan banyak peluang bagi investor internasional untuk melakukan diversifikasi portofolio internasional. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini kita membahas growth of the global capital, di mana di growth of the global capital ini kita membahas 2 faktor yang mendorong pertumbuhan
modal global itu tumbuh secara pesat, yaitu yang pertama itu karena ada dua itu kemajuan teknologi informasi dan juga deregulasi oleh pemerintah. Di sini saya akan membahas teknologi informasi, di mana teknologi informasi ini berkaitan dengan layanan keuangan. Layanan keuangan itu sendiri merupakan industri yang padat informasi, di mana industri ini menggunakan informasi yang dalam jumlah yang besar tentang pasar, resiko, nilai tukar, suku bunga, kelayakan kredit, dan juga sebagainya. Terus juga industri ini menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan tentang apa yang akan diinvestasikan, di mana akan diinvestasikan ya, berapa banyak yang harus dibebankan, terus juga berapa banyak bunga yang harus dibayarkan kepada deposan, terus juga ada nilai-nilai serta resiko berbagai aset keuangan termasuk obligasi, terus juga ada saham, sekuritas pemerintah, dan juga mata uang itu sendiri. Karena intensitas informasi ini di industri jasa keuangan telah direvolusi lebih dari industri lainnya oleh kemajuan teknologi sejak tahun 1970-an. Selanjutnya ini adalah deregulation, di mana pasar modal internasional itu telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Nah, salah satu faktor utamanya itu adalah deregulasi. Deregulasi ini adalah proses pengurangan atau penghapusan peraturan dan pembatasan yang diberlakukan pemerintah pada suatu industri. Nah, dalam konteks pasar modal internasional, deregulasi ini mengacu pada pengurangan pembatasan pada pergerakan modal lintas batas, aktivitas perusahaan jasa keuangan, dan akses ke pasar modal. Nah, pembatasan ini runtuh sejak awal 1980-an itu karena yang pertama perkembangan pasar mata uang Eropa yang sejak awal itu berada di luar kendali nasional. Yang kedua itu respons terhadap tekanan dari perusahaan jasa keuangan yang telah lama ingin beroperasi di lingkungan yang tidak terlalu diatur. Terus juga yang terakhir itu meningkatnya penerimaan ideologi pasar bebas yang terkait dengan filosofi politik individualistis juga memiliki banyak kaitan dengan tren global menuju deregulasi pasar keuangan. Selanjutnya ini ada beberapa alasan mengapa pemerintah itu melakukan deregulasi pasar modal. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, di mana deregulasi ini dapat meningkatkan efisiensi pasar dengan mengurangi biaya dan juga hambatan bagi investor dan perusahaan jasa keuangan. Yang kedua, itu meningkatkan persaingan, di mana deregulasi ini dapat meningkatkan persaingan dengan memungkinkan lebih banyak perusahaan untuk memasuki pasar dan menawarkan produk dan layanan baru. Yang ketiga, itu mendorong inovasi, di mana deregulasi ini dapat mendorong inovasi dengan memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan investor. Yang terakhir itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana deregulasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi aliran modal ke sektor-sektor yang lebih produktif. Selanjutnya ini ada dampak positif dari deregulasi. Yang pertama itu ada peningkatan pergerakan modal lalu lintas, di mana deregulasi ini telah meningkatkan pergerakan modal lintas batas yang telah menyebabkan pasar modal yang lebih liquid dan juga efisien. Yang kedua itu ada peningkatan pilihan, di mana investor sekarang memiliki lebih banyak pilihan produk dan layanan investasi dari sebelumnya. Yang ketiga itu penurunan biaya, di mana biaya transaksi dan investasi ini telah menurun sebagai akibat dari meningkatnya persaingan. Yang terakhir itu ada peningkatan inovasi, di mana deregulasi ini telah mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan baru. Selanjutnya ini ada dampak negatifnya. Yang pertama itu meningkatnya resiko, di mana deregulasi ini dapat meningkatkan resiko sistemik dalam sistem keuangan karena perusahaan jasa keuangan mungkin kurang diawasi dan juga diatur. Terus yang kedua itu ada ketidakstabilan pasar, di mana deregulasi ini dapat menyebabkan volatilitas pasar yang lebih besar karena investor itu bereaksi terhadap perubahan informasi dan kondisi ekonomi. Yang terakhir itu ketidaksetaraan, di mana deregulasi ini dapat memperburuk ketimpangan pendapatan karena investor kaya mungkin mendapatkan keuntungan lebih besar dari pasar modal yang terbuka dan juga global. Selanjutnya ini ada global capital market risk, di mana pasar modal global ini adalah arena yang dinamis dan kompleks, dan kita bakal gali lagi ini lebih dalam untuk memahami resiko yang terkait dengan pergerakan modal lintas batas, di mana salah satu isu utamanya itu adalah deregulasi dan kurangnya kontrol terhadap arus modal lintas batas, yang membuat masing-masing negara itu lebih rentan terhadap arus modal spekulatif yang dapat berdampak destabilitas pada ekonomi nasional. Di mana di sini tuh ada namanya hot money sama passion money, di mana si Martin Feldstein ini berpendapat kalau
sebagian besar modal yang bergerak secara internasional itu mengejar keuntungan sementara dan modal tersebut berpindah masuk dan keluar dari satu negara secepat perubahan kondisi. Dan juga dia ini membedakan antara modal jangka pendek atau hot money dan passion money yang akan mendukung aliran modal lintas batas jangka panjang. Nah, bagi si Feldstein ini uang yang sabar atau yang passion money ini masih relatif jarang, terutama karena meskipun modal bebas bergerak secara internasional, pemilik dan manajernya itu masih lebih suka nyimpen sebagian besar modal di dalam negeri. Nah, Feldstein ini berpendapat bahwa kurangnya passion money ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang dimiliki investor tentang investasi asing. Nah, dalam pandangannya, jika investor memiliki informasi yang lebih baik mengenai aset-aset asing, pasar modal global akan bekerja lebih efisien dan tidak terlalu terpengaruh oleh arus modal spekulatif jangka pendek. Selanjutnya ini ada the euro currency market, di mana dalam dunia bisnis internasional, pasar euro currency ini memainkan peran krusial dalam menyediakan sumber dana yang penting dan relatif murah. Euro currency ini merujuk pada mata uang yang disimpan di bank di luar negara asalnya. Contoh yang paling umum itu ada euro dollar yang merupakan dolar Amerika Serikat yang disimpan di luar negeri dan menyumbang sebagian besar dari semua mata uang euro. Nah, pasar euro currency ini juga merupakan sumber dana yang penting dan relatif murah untuk bisnis internasional. Euro currency ini, khususnya euro dollar, itu berkontribusi secara signifikan terhadap volume total mata uang Eropa, dan pertumbuhan pasar euro currency yang terus meningkat juga mencerminkan pentingnya pasar ini dalam mendukung aktivitas bisnis internasional. Nah, pasar mata uang Eropa ini tidak hanya menyediakan sumber dana yang penting dan relatif murah bagi bisnis internasional, tapi juga mendukung likuiditas dan juga fleksibilitas dalam transaksi keuangan internasional. Selanjutnya ini ada Genesis and Growth of the Market, di mana pasar euro currency ini mulai terbentuk pada pertengahan 1950-an sebagai akibat dari ketidakpastian politik dan kebijakan moneter. Pada saat itu, pemegang dolar di Eropa Timur termasuk bekas Uni Soviet itu mulai menyimpan dolar mereka di luar Amerika Serikat karena kekhawatiran akan pengambil alihan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, si London ini menjadi pusat utama penyimpanan dolar di Eropa yang memicu pertumbuhan pasar euro currency. Pasar euro currency ini dapat dorongan signifikan di tahun 1957 ketika pemerintah Inggris ini melarang pinjaman pound sterling untuk perdagangan non-Inggris. Bank-bank Inggris juga mulai membiayai perdagangan menggunakan dolar dan memperkuat posisi London sebagai pusat perdagangan euro currency. Dan juga dorongan lain itu datang di tahun 1960-an ketika pemerintah Amerika Serikat itu melarang pinjaman dolar kepada penduduk non-Amerika Serikat dan mendorong peminjam untuk beralih ke pasar euro dollar. Pasar euro currency juga mengalami dorongan tambahan pada tahun 1970-an sebagai respons terhadap perubahan kebijakan Amerika Serikat setelah runtuhnya sistem Bretton Woods dan kenaikan harga minyak yang direkayasa oleh OPEC. Dan juga perubahan kebijakan Amerika Serikat ini menghilangkan hambatan bagi pertumbuhan pasar euro dollar, sehingga kenaikan harga minyak memicu akumulasi dolar di pasar euro currency. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daya tarik pasar mata uang euro. Jadi pasar euro currency ini menarik bagi deposan dan peminjam karena kurangnya regulasi pemerintah. Nah, hal ini itu memungkinkan bank itu menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk deposito euro currency dibandingkan dengan deposito dalam mata uang lokal. Menjadikannya menarik bagi mereka yang memiliki uang untuk didepositkan. Nah, deposito mata uang ini domestik ini diatur di semua negara industri. Regulasi tersebut ini memastikan bahwa bank memiliki cukup dana likuid untuk memenuhi permintaan jika sejumlah besar deposan domestik tiba-tiba memutuskan untuk menarik uang mereka. Selanjutnya ada kekurangan pasar mata uang euro. Pasar euro currency ini memiliki dua kelemahan. Yang pertama itu ketika deposan menggunakan sistem perbankan yang diatur, mereka tuh tahu bahwa kemungkinan kegagalan bank yang akan menyebabkan mereka kehilangan deposito mereka sangat rendah. Regulasi itu menjaga likuiditas sistem perbankan. Kedua, meminjam dana secara internasional dapat menghadapkan perusahaan pada risiko valuta asing. Selanjutnya ada pasar obligasi global. Pasar obligasi global ini telah berkembang pesat dalam 4 dekade terakhir. Obligasi ini adalah salah satu sarana pembiayaan yang penting bagi banyak perusahaan. Jenis obligasi yang paling umum itu adalah obligasi bunga tetap.
Nah, obligasi internasional ini terbagi menjadi dua jenis, obligasi asing dan Eurobond. Obligasi asing ini dijual di luar negeri dan dinyatakan dalam mata uang negara di mana obligasi tersebut itu diterbitkan. Banyak obligasi asing ini memiliki nama panggilan. Obligasi asing yang dijual di Amerika Serikat itu disebut sebagai obligasi Yankee. Obligasi asing yang di Jepang itu disebut obligasi samurai. Dan obligasi asing yang dijual di Britania Raya itu disebut juga sebagai obligasi bulldog. Nah, Eurobond ini tuh biasa disahkan oleh sindikat bank internasional dan ditempatkan di negara-negara selain negara di mana mata uang obligasi tersebut itu dinyatakan. Contohnya itu, obligasi ini mungkin terbit oleh perusahaan Jerman, dinyatakan dalam dolar AS dan dijual kepada investor di luar Amerika Serikat oleh sindikat bank internasional. Nah, Eurobond itu biasanya diterbitkan oleh perusahaan multinasional, perusahaan domestik besar, pemerintah berdaulat, dan lembaga internasional. Selanjutnya itu ada daya tarik pasar Eurobond. Terdapat 3 fitur pasar Eurobond membuatnya menjadi alternatif yang menarik bagi sebagian besar pasar obligasi domestik utama. Khususnya itu yang pertama ada absennya gangguan regulasi, yang kedua persyaratan pengungkapan yang kurang ketat daripada dalam sebagian besar pasar obligasi domestik, dan yang terakhir itu ada status pajak yang menguntungkan. Gangguan regulasi. Gangguan regulasi ini pemerintah nasional sering memperlakukan kontrol pada penerbit obligasi domestik dan asing yang dinyatakan dalam mata uang lokal dan dijual di dalam batas nasional mereka. Kontrol-kontrol ini tuh cenderung meningkatin biaya penerbitan obligasi. Namun pembatasan pemerintah ini umumnya kurang ketat untuk sekuritas yang dinyatakan dalam mata uang asing dan dijual kepada pemegang mata uang asing tersebut. Nah, Eurobond ini tuh berada di luar domain regulasi dari negara manapun. Dengan demikian, mereka ini sering dapat diterbitkan dengan biaya yang lebih rendah bagi penerbitnya. Kemudian melanjutkan materi Global Bond Market masih tentang Eurobond, yaitu obligasi internasional. Nah, di sini ditulis kalau ada perbedaan mengenai disclosure requirements-nya atau hal standar yang dibutuhkan untuk menerbitkan suatu obligasi. Nah, di sini dikasih contoh kalau misalkan di Amerika, untuk kita bisa menerbitkan suatu obligasi itu harus memenuhi berbagai standar dan itu cukup ribet. Sedangkan tertulis kalau jika kita ingin menerbitkan Eurobond, yaitu obligasi internasional, itu peraturannya lebih mudah gitu. Tidak terlalu tidak seketat kalau misalkan kita mau menerbitkan obligasi domestik. Kemudian ada lagi favorable tax status. Nah, sebelum tahun 1984, setiap perusahaan Amerika yang mengisu Eurobonds itu harus menahan pajak pendapatan sekitar 30% untuk setiap pembayaran bunga kepada orang asing. Jadi, itu tidak mendorong orang asing untuk memiliki obligasi yang dikeluarkan oleh US corporations. Sampai pada tahun 1984 itu peraturannya dirubah. Karena adanya perubahan peraturan itu yang baru, jadinya perusahaan Amerika tuh lebih bisa menemukan keuntungan dalam menerbitkan obligasinya ke orang asing. Jadinya ya bisa lebih luas gitu penjualan obligasinya dan batasan-batasan antara negara juga berkurang. Kemudian ada lagi global equity market, pasar modal global. Nah, kalau zaman dulu misalkan kita sebuah perusahaan menerbitkan saham, kan kita belum memiliki platform yang memadai untuk kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Karena yang contoh nggak ada internet dan sambungannya segala macam. Jadi, jika kita mencari modal lewat saham, terbatas di negara kita saja. Tapi seiring perkembangan zaman, itu semakin mudah untuk perusahaan di negara manapun untuk menjual atau listing saham-sahamnya di pasar asing atau di negara lain. Kemudian, foreign exchange risk and the cost of capital. Ini maksudnya kalau misalkan kalau ini di buku dituliskan kalau jika kita ingin meminjam dana
misalkan di Indonesia bunganya adalah 10%, bisa saja di negara lain bunganya hanya 4% misalkan. Nah, memang dari secara value uang yang kita dapatkan saat ini sama, tapi kan dalam mata asing kita memiliki resiko, yaitu resikonya nilai mata uangnya bisa berubah. Contohnya adalah di Indonesia ketika tahun 97-98. Kan pada saat itu $1 masih Rp2.000, berarti kalau misalkan minjem eh, $100 paling 2 juta kan. Nah, terus tiba-tiba tahun 98 dari 2.000 melesat sampai 15.000, kan naiknya berkali-kali lipat. Hutang yang tadinya hanya 2 juta berkali-kali lipat juga. Itulah kenapa banyak perusahaan yang bangkrut karena tidak mampu bayar karena jumlah mata uang yang tinggi tersebut gitu. Jadi di foreign exchange risk and the cost of capital ini maksudnya adalah mengenai peminjaman modal melalui negara lain atau pihak asing, tapi di sini juga memberitahu kalau kita memiliki resiko, yaitu resiko nilai mata uang yang berfluktuasi. Selanjutnya kita bahas kasus yaitu Alibaba's record setting IPO, di mana pada kasus ini itu ada perusahaan Alibaba yang merupakan perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok yang memutuskan untuk melakukan IPO atau Initial Public Offering. Nah, sebelumnya itu didirikan pada tahun 99 oleh Jack Ma dengan modal awal itu $60.000. Alibaba ini tumbuh menjadi pemimpin pasar dengan transaksi online yang mengalahkan Amazon dan juga eBay pada tahun 2012. Dan juga ada beberapa motif untuk IPO si Alibaba ini. Yang pertama untuk ngumpulin modal untuk investasi infrastruktur yang dibutuhkan oleh pertumbuhan pesat perusahaan. Yang kedua itu untuk menggunakan saham publik sebagai mata uang untuk akuisisi perusahaan lain. Yang ketiga itu untuk memberikan likuiditas kepada karyawan Alibaba yang memiliki saham. Nah, meskipun awalnya si Alibaba ini mempertimbangkan IPO di Hong Kong, persyaratan saham suatu suara itu membuat mereka akhirnya milih New York Stock Exchange. Nah, si IPO Alibaba di New York Stock Exchange ini pada September 2014 menjadi yang terbesar dalam sejarah yang ngumpulin $25 miliar dan nilai perusahaan sebesar $231 miliar. Nah, untuk menghindari pembatasan kepemilikan asing oleh pemerintah Tiongkok, Alibaba itu membangun struktur perusahaan yang kompleks dengan entitas Cayman Island, Alibaba Group Holdings sebagai pemegang hak kontraktual atas pendapatan Alibaba di Alibaba China. Nah, pengalaman sukses IPO Facebook dan juga Twitter ini menunjukkan minat investor Amerika Serikat terhadap penawaran internet sehingga memilih New York Stock Exchange memberikan akses yang lebih baik ke pasar global. Oke, jadi kita lanjut membahas soal kasus dari kasus yang ada di buku. Jadi ini pertanyaan pertama, why did Jack Ma decide it was time to take Alibaba public? Jadi Jack Ma ini memutuskan untuk membawa Alibaba ke pasar publik itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Alibaba itu pengen tumbuh dengan cepat dan dia itu butuh modal tambahan untuk membiayai investasi infrastrukturnya yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan perusahaannya yang pesat. Yang kedua itu dengan saham yang diperdagangkan secara publik, Alibaba itu akan memiliki mata uang yang dapat digunakan untuk melakukan akuisisi perusahaan lain. Jadi mereka itu memberikan kesempatan untuk pertumbuhan lebih lanjut melalui akuisisi. Yang ketiga itu IPO akan memberikan likuiditas kepada karyawan Alibaba yang memiliki saham di perusahaan. Jadi memungkinkan mereka untuk menjual saham mereka untuk mendapatkan uang tunai yang dapat digunakan untuk investasi atau pembelian lainnya. Yang terakhir itu Jack Ma dan timnya itu ingin mempertahankan kendali atas manajemen perusahaannya yang nggak mungkin dengan struktur satu saham satu suara yang ada di Hong Kong. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus nomor 2 dengan soal pada tahun 2008-2009 perekonomian dunia itu mengalami perlambatan akibat krisis keuangan global. Nah, menurut Anda apakah globalisasi pasar modal ini berkontribusi terhadap krisis ini? Jika iya, apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan penularan keuangan global di masa depan? Jawabannya adalah iya.
Globalisasi pasar modal ini berkontribusi terhadap krisis keuangan global tahun 2008-2009. Globalisasi mempercepat interkoneksi antara lembaga keuangan di berbagai negara, sehingga gangguan di satu pasar dapat menyebar dengan cepat ke pasar lainnya. Untuk mencegah penularan keuangan global di masa depan, diperlukan langkah-langkah seperti yang pertama, meningkatkan transparansi dan pengawasan keuangan lintas batas. Yang kedua, memperbaiki peraturan pasar modal internasional. Yang ketiga itu membangun lembaga pemantau keuangan global yang kuat. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerjasama internasional dalam mengatasi krisis keuangan dan meningkatkan koordinasi kebijakan antar negara. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas case nomor 3, yaitu pertanyaannya apa keuntungan hukum, keuangan, dan strategi bagi Alibaba dalam melakukan IPO-nya di New York. Jadi jawabannya, keuntungan hukum, keuangan, dan strategis Alibaba melakukan IPO di New York itu, yang pertama, dari keuntungan hukumnya itu, mempertahankan kontrol dewan direksi, di mana struktur perusahaan di Cayman Island ini memungkinkan Alibaba untuk mempertahankan kontrol atas lebih dari setengah kursi dewan direksi. Bahkan setelah IPO, hal ini penting bagi para pendiri lainnya untuk memastikan visi dan strategi mereka tetap terjaga. Selanjutnya ada keuntungan keuangannya, di mana yang pertama itu untuk mengumpulkan modal. Jadi IPO di New York ini mengumpulkan dana sebesar 25 miliar dolar, di mana hal itu jauh melebihi perkiraan awal dana. Dan dana ini digunakan untuk membiayai investasi infrastruktur, akuisisi, dan juga ekspansi global Alibaba. Yang kedua itu meningkatkan likuiditas saham, di mana saham yang diperdagangkan secara publik di New York ini melibatkan likuiditas saham Alibaba yang memungkinkan karyawan untuk menjual saham mereka dengan mudah dan menarik investor dari seluruh dunia. Yang selanjutnya itu meningkatkan nilai perusahaan, di mana IPO di New York ini meningkatkan nilai perusahaan Alibaba menjadi 231 miliar dolar dan menjadikannya IPO terbesar dalam sejarah, di mana hal ini tentunya meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan akses ke peluang bisnis baru. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan strategis. Jadi, keuntungan strategis yang didapat dari IPO ini itu yang pertama memperluas jangkauan global, di mana IPO di New York ini meningkatkan visibilitas Alibaba di pasar global dan memberikan akses ke investor Amerika Serikat dan juga internasional. Selanjutnya, hal ini juga udah pasti membuka peluang baru untuk ekspansi dan akuisisi di luar Cina. Dan selanjutnya ada mempermudah akuisisi, di mana saham Alibaba yang terdaftar di New York ini dapat digunakan untuk mengakuisisi perusahaan Amerika Serikat dan juga asing, di mana ini udah pasti juga memperluas jangkauan global perusahaan dan juga meningkatkan portofolio produk dan layanannya. Yang selanjutnya itu ada menarik talenta, di mana IPO di New York ini meningkatkan daya tarik Alibaba sebagai tempat kerja bagi talenta global yang memungkinkan perusahaan untuk merekrut dan mempertahankan karyawan terbaik di seluruh dunia. Jadi, kesimpulannya itu IPO Alibaba di New York ini memberikan banyak keuntungan hukum dan juga keuangan serta strategis bagi perusahaan. Pertanyaan terakhir, because the IPO was undertaken in New York, does this make Alibaba an American enterprise? Jadi jawabannya adalah tidak. IPO di New York itu tidak secara otomatis membuat Alibaba ini jadi perusahaan Amerika, karena basis operasional dan kepemilikan intinya itu tetap ada di Tiongkok. Jadi meskipun Alibaba ini terdaftar di bursa saham Amerika dan dia menaati aturan dari Security and Exchange Commission, ada faktor-faktor yang nunjukin kalau si Alibaba ini tetap jadi perusahaan Tiongkok. Itu mulai dari keluarga negaraannya, di mana Alibaba ini didiriin di Tiongkok dan punya kantor pusat di Hangzhou. Terus juga yang kedua dari struktur perusahaan, di mana struktur perusahaan Alibaba yang kompleks ini dirancang untuk menghindari pembatasan kepemilikan asing atas bisnis teknologi Tiongkok. Nah, entitas inti Alibaba ini, Alibaba Group Holdings ini terdaftar di Kepulauan Cayman, namun tidak memiliki kepemilikan atas entitas China yang menjalankan bisnis utama Alibaba. Nah, entitas China tersebut masih dimiliki oleh Jack Ma dan para pendiri lainnya. Yang ketiga juga dari operasi, di mana bisnis utama Alibaba ini terkonsentrasi di Tiongkok. Nah, platform e-commerce mereka ini melayani pasar domestik Tiongkok dan juga sebagian besar penjual dan pembelinya adalah orang Tiongkok. Yang keempat itu adalah dari pengendalian, di mana Jack Ma dan para pendiri Tiongkok lainnya itu masih memegang kendali atas perusahaan melalui struktur kepemilikan dan juga hak suara yang unik.
Jadi meskipun Alibaba ini memiliki kehadiran global yang signifikan termasuk di Amerika Serikat, faktor-faktor yang tadi disebutin itu juga nunjukin kalau perusahaan ini secara hukum dan operasional itu tetap perusahaan Tiongkok. Nah, IPO di New York ini itu cuma sebagai strategi untuk mengakses modal dan juga pasar global, bukan untuk mengubah kewarganegaraan dari perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.